Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi Business Market and Business Behavior. Bisnis market atau pasar bisnis merupakan semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk dengan tujuan dijual atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Pasar bisnis sangat besar. Faktanya, pasar bisnis melibatkan lebih banyak dolar dan barang daripada pasar konsumen. Misalnya, banyaknya transaksi bisnis yang terlibat dalam produksi dan penjualan satu set ban Goodyear. Berbagai pemasok menjual karet, baja, peralatan, dan barang-barang lain yang dibutuhkan Goodyear untuk memproduksi ban. Goodyear kemudian menjual ban yang sudah jadi ke pengecer yang kemudian menjualnya ke konsumen. Ada persamaan pasar bisnis dengan pasar konsumen, yaitu sama-sama melibatkan orang yang mengambil peran membeli dan membuat keputusan pembelian untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi, pasar bisnis mempunyai perbedaan banyak hal dengan pasar konsumen. Yang pertama, terletak pada struktur pasar dan permintaan. Pada pasar bisnis, biasanya berhubungan dengan pembeli dengan jumlah yang sedikit tetapi berkapasitas besar dibandingkan dengan pasar konsumen. Total permintaan banyak produk bisnis tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan harga, terutama dalam jangka pendek. Contoh, penurunan harga kulit tidak akan menyebabkan produsen sepatu membeli lebih banyak bahan kulit, kecuali hal tersebut mengakibatkan harga sepatu yang lebih rendah, akhirnya meningkatkan permintaan konsumen akan sepatu. Jadi, permintaan bisnis adalah permintaan yang diturunkan berasal dari permintaan akan barang-barang konsumen. Yang kedua, sifat unit pembelian melibatkan banyak orang untuk mengambil keputusan dan upaya pembelian yang lebih profesional sering terjadi. Pembelian bisnis dilakukan oleh agen pembelian terlatih yang menghabiskan kehidupan kerja mereka mempelajari cara membeli dengan lebih baik. Semakin kompleks pembeliannya, semakin besar kemungkinan beberapa orang akan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, jenis keputusan dan proses pengambilan keputusan. Proses pembelian bisnis juga cenderung lebih lama dan lebih formal. Pembelian bisnis besar biasanya memerlukan spesifikasi produk yang terperinci, pembelian tertulis, pencarian pemasok yang cermat, dan persetujuan formal. Proses pembelian bisnis, pembeli dan penjual seringkali lebih tergantung satu sama lain. Pemasar B2B bekerja sama dengan pelanggan selama semua tahap proses pembelian, mulai dari membantu pelanggan menentukan masalah hingga menentukan solusi mendukung operasi Purnajurna. Perilaku pembeli bisnis. Perilaku pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli suatu produk. Pengambilan keputusan ini merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. Ada 3 jenis utama situasi pembelian. Yang pertama, pembelian ulang langsung adalah situasi pembelian di mana departemen pembelian memesan ulang secara rutin, contoh perlengkapan kantor dan bahan kimia dalam jumlah besar. Yang kedua, pembelian ulang yang dimodifikasi adalah situasi di mana pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, syarat-syarat pengiriman, atau persyaratan lain. Yang ketiga, tugas baru adalah situasi pembeli di mana seseorang pembeli membeli suatu produk atau jasa untuk pertama kalinya, contoh gedung kantor dan sistem pengaman baru. Lalu siapa yang mengambil keputusan dari organisasi pembelian? Yaitu pusat pembelian. Pusat pembelian adalah sekelompok orang dalam suatu kelompok yang berpartisipasi dalam proses membeli. Dalam pusat pembelian terdiri 5 peran, yaitu pengguna, influencer, pembeli, pengambil keputusan, dan penyeleksi informasi.
Dalam pembeli bisnis memiliki pengaruh besar saat mereka mengambil keputusan pembelian. Terdapat pengaruh utama. Yang pertama, faktor lingkungan. Para pembeli bisnis memberikan perhatian yang besar pada faktor-faktor ekonomi yang sedang berlangsung atau yang diperkirakan, seperti level produksi, investasi, pengeluaran konsumen, dan tingkat suku bunga. Yang kedua, faktor organisasi. Organisasi pembelian mempunyai tujuan, kebijakan, prosedur, struktur, dan sistemnya sendiri, dan pemasar bisnis harus memahami faktor-faktor ini dengan baik. Dan yang selanjutnya, faktor antar pribadi dan pribadi. Pusat pembelian biasanya terdiri dari beberapa peserta dengan minat, wewenang, status, empati, dan daya bujuk yang berbeda-beda. Faktor ini seringkali sangat membingungkan. Jika mungkin, pemasar bisnis harus berusaha memahami faktor-faktor ini dan merancang strategi yang membuat mereka diperhitungkan. The Business Buyer Decision Process atau proses keputusan pembeli bisnis. Yang pertama yaitu Problem Recognition atau pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika seseorang di perusahaan mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan memperoleh produk atau layanan tertentu. Yang kedua yaitu ada General Need Description atau deskripsi kebutuhan umum. Nah, setelah mengenali suatu kebutuhan, pembeli selanjutnya akan mempersiapkan kebutuhan umum, uraian yang menggambarkan karakteristik dan kuantitas barang yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu ada Product Specification atau spesifikasi produk. Selanjutnya, pembeli akan mengembangkan produk teknis item tersebut secara spesifikasi. Misalnya dalam hal produksi, tim akan memutuskan karakteristik produk terbaik dan menentukannya sesuai dengan kriteria. Yang keempat yaitu ada pencarian pemasok atau supplier search. Pembeli sekarang melakukan pencarian pemasok untuk menemukan vendor terbaik. Pembeli dapat menyusun daftar kecil pemasok yang memenuhi syarat dengan meninjau direktori perdagangan, melakukan pencarian online, atau menelpon perusahaan lain untuk mendapatkan rekomendasi. Yang kelima yaitu ada proposal solicitation atau sosialisasi proposal. Nah, dalam tahap permintaan proposal dari proses pembelian bisnis, pembeli akan mengundang pemasok yang memenuhi syarat untuk mengajukan proposal. Pemasar bisnis harus terampil dalam meneliti, menulis, dan mempresentasikan proposal sebagai tanggapan atas permintaan proposal pembeli. Selanjutnya itu ada supplier selection atau seleksi pemasok. Anggota pusat pembelian melakukan peninjauan proposal dan memilih pemasok. Nah, selama pemilihan pemasok, pusat pembelian seringkali akan menyusun daftar atribut pemasok yang diinginkan dan kepentingan relatifnya. Selanjutnya yaitu ada Order Routine Specification atau spesifikasi rutin order. Pembeli sekarang menyiapkan spesifikasi rutin pemesanan. Ini termasuk pesanan terakhir dengan pemasok atau pemasok yang telah dipilih dan mencantumkan item seperti spesifikasi teknis, kuantitas yang dibutuhkan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian, dan jaminan. Yang terakhir yaitu ada Performance Review atau review kinerja. Nah, pada tahap ini, pembeli akan mereview kinerja pemasok. Pembeli dapat menghubungi pengguna dan minta mereka menilai kepuasan mereka. Nah, tinjauan kinerja dapat mengarahkan pembeli untuk melanjutkan, mengubah, atau membatalkan pengaturan. Engaging business buyer with digital and social marketing atau melibatkan pembeli bisnis dengan pemasaran digital dan sosial. Di sini akan membahas dua kemajuan teknologi yang penting. Yang pertama, e-procurement dan pembelian bisnis. Pembelian online sering disebut juga e-procurement yang telah berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Perusahaan dapat melakukan e-procurement dengan beberapa cara. Mereka dapat melakukan lelang terbalik, di mana mereka mengajukan permintaan pembelian mereka secara online dan mengundang pemasok untuk menawar bisnis tersebut. Cara lainnya adalah perusahaan juga bisa melakukan e-procurement dengan mendirikan situs pembelian perusahaan mereka sendiri. Misalnya GE mengoperasikan situs perdagangan perusahaan tempat ia memposting kebutuhan belinya dan mengundang tawaran, menegosiasikan persyaratan, dan melakukan pemesanan. B2B e-procurement memiliki beberapa manfaat, yaitu pertama, memangkas biaya produksi dan menghasilkan pembelian yang lebih efisien bagi pembeli dan pemasok. Kedua, prosedur pemesanan dapat membantu organisasi melacak semua pembelian dengan lebih baik. Yang ketiga, seseorang lebih hemat dalam biaya dan waktu karena melakukan pembelian secara online, sehingga mereka bisa lebih fokus pada hal lainnya.
Kemajuan teknologi penting yang kedua adalah business to business, digital and social marketing. Media digital dan sosial memainkan peran penting dalam melibatkan pembeli bisnis yang selalu terhubung dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh penjualan pribadi. Contohnya adalah Marksline. Marksline adalah salah satu pemasar B2B digital and social media marketing yang berpandangan ke depan dan berprestasi di bidang industri. Dibandingkan dengan media tradisional dan pendekatan penjualan, media digital dan sosial dapat menciptakan keterlibatan dan interaksi pelanggan yang lebih besar. Pemasaran B2B tahu bahwa mereka tidak benar-benar menargetkan bisnis. Pemasaran B2B lebih menargetkan individu dalam bisnis yang mempengaruhi keputusan pembelian, dan pembeli bisnis saat ini selalu terhubung melalui perangkat digital, baik itu PC, tablet, ataupun smartphone. Baik, selanjutnya adalah materi terakhir di bab 6 ini, yaitu mengenai pasar kelembagaan dan pasar pemerintah. Yang pertama, pasar kelembagaan. Berikut ada beberapa contoh lembaga yang termasuk ke dalam pasar kelembagaan, di antaranya sekolah, panti jompo, rumah sakit, dan penjara. Antara lembaga yang satu dengan yang lain tentu memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada sponsor serta motif atau tujuan mereka. Kita ambil contoh misalnya Community Health System dengan Shriners Hospital for Children. Community Health System atau sistem kesehatan masyarakat telah menjalankan 203 rumah sakit berprofit di 29 negara dengan penghasilan sekitar 18 miliar dolar per tahun. Sedangkan Shriners Hospital for Children adalah organisasi non-profit dengan 21 fasilitas yang memberikan perawatan gratis khusus untuk anak-anak. Dari contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki motif atau tujuan yang berbeda. Selain itu, banyak di antara lembaga-lembaga tersebut yang identik memiliki anggaran yang rendah. Yang kedua yaitu pasar pemerintah. Pasar pemerintah menawarkan peluang besar bagi banyak perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil, dan di kebanyakan negara, organisasi pemerintah menjadi pembeli utama dari barang dan jasa. Ada 4 faktor yang memengaruhi pembelian pemerintah, yaitu lingkungan, organisasi, interpersonal, dan individu. Selain itu, kriteria non-ekonomi juga memengaruhi pembelian pemerintah. Di sini pemerintah pembeli diminta untuk menyukai perusahaan yang sedang tertekan, perusahaan bisnis kecil atau minoritas, dan perusahaan bisnis yang menghindari diskriminasi ras, jenis kelamin, atau usia. Selanjutnya, untuk sukses di pasar pemerintah, yang pertama, penjual harus menjadi pembuat keputusan utama, lalu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pembeli, dan memahami proses keputusan pembelian. Yang terakhir yaitu ada beberapa fakta mengenai pasar pemerintah. Yang pertama, organisasi pemerintah cenderung lebih menyukai atau memberikan kesempatan kepada pemasok dalam negeri dibandingkan pemasok asing. Yang kedua, sebagian besar pemerintah telah menyediakan panduan rinci yang menjelaskan kepada calon pemasok bagaimana menjual kepada pemerintah. Dan yang ketiga, selama dekade terakhir, banyak dari pembelian pemerintah telah dilakukan secara online. Salah satunya pada situs web Peluang Bisnis Federal pada www.fbo.gov. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.